persamaan garis singgung. Persamaan garis lurus yaitu jika diketahui satu titik x1, y1 dan gradiennya m, maka persamaannya dapat ditulis y kurang y1 sama dengan m x kurang x1. Jika diketahui dua titik yaitu x1, y1 dan x2, y2, maka persamaan garisnya yaitu y kurang y1 per y1 kurang y1, y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1, x2 kurang x1. Perhatikan gambar grafik fungsi y sama dengan fx berikut. Dari grafik di atas, gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di titik a fa adalah m sama dengan dy per dx a sama dengan f aksen a. Persamaan garis singgung kurvanya yaitu persamaan garis singgung kurva di titik a fa adalah y kurang y1 sama dengan m x kurang x1, y kurang fa sama dengan f aksen a x kurang a. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di titik AFA yang didefinisikan garis yang melalui AFA dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik AFA, sehingga didapat kemiringan garis normalnya. Kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung. Contoh soal, tentukanlah persamaan garis singgung dan garis normal kurva y sama dengan 2x kuadrat kurang 3x di titik 2,4. Jadi persamaannya y sama dengan 2x kuadrat kurang 3x, diturunkan y aksen sama dengan 4x dikurang 3. Untuk mencari gradiennya yaitu dy per dx kali 2,4 sama dengan 4 dikali 2 kurang 3 sama dengan 8 kurang 3 itu 5. Setelah itu kita dapat membuat persamaan garis singgungnya di titik 2,4 gitu. Persamaan garis singgung di titik 2,4, y kurang 4 sama dengan 5x kurang 2, y sama dengan 5x dikurang 10 jadi didapatkan nilai y-nya sama dengan 5x dikurang 6. Lalu kita juga dapat mencari persamaan garis normal di titik 2,4 yaitu y dikurang 4 sama dengan min 1/5 x kurang 2, y kurang 4 sama dengan min 1/5 x ditambah 2/5, y sama dengan min 1/5 x ditambah 2/5 ditambah 4. Kita dapat menghilangkan penyebut 5 ini dengan dikalikan dengan 5. Jadi 5y sama dengan min x ditambah 2 ditambah 20. 5y ditambah x sama dengan 22. Selanjutnya yaitu ada nilai maksimum dan minimum. Suatu nilai dikatakan ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Titik kritis adalah titik dalam daerah asal satu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner atau titik balik, dan titik singular. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal satu fungsi. Titik
adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi yang sama dengan 0. Dan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi, nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Dan cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Contoh soal yaitu tentukanlah nilai maksimum dan minimum fungsi y sama dengan x pangkat 2/3 dengan selang 1,3. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum, terlebih dahulu kita cari titik kritisnya. Yang pertama titik ujung selang yaitu 1,3 dan titik stasioner yaitu dy per dx sama dengan 0. Jadi 2/3x min pangkat min 1/3 sama dengan 0. 2/3x pangkat 1/3 sama dengan 0. Karena tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan di atas, sehingga titik stasionernya tidak ada. Yang ketiga, titik singular. Titik yang membuat turunan pertama dari satu fungsi tidak ada nilainya. dy per dx sama dengan 2/3x pangkat 1/3 sama dengan 0 membuat nilai dy per dx-nya tidak ada, dan x sama dengan 0 berada di titik selang di selang 1,3. Lalu selanjutnya itu aplikasi turunan yang berhubungan dengan kelistrikan. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan garis singgung jika suatu arus mengalir I sama dengan 2x kuadrat kurang 2 dikuadratkan yang melalui titik 2,5 memutar fluid pada titik biasanya itu kita dapatkan persamaan y sama dengan 2x kuadrat kurang 2 dikuadratkan, lalu y aksen sama dengan 2x kuadrat dikurang 2 dikali 4x. Hasilnya itu 8x dikalikan 2x kuadrat dikurang 2. Setelah dapat, kita dapat mencari nilai gradiennya. M sama dengan y aksen dikali 2 sama dengan 8 dikali 2 dikali 2 kuadrat dikurang 2. 8 dikali 2 16, 2 dikali 2 kuadrat yaitu 4 dikali 2 8, dan 8 dikurang 2 sama dengan 6, 16 dikali 6 sama dengan 96. Setelah kita mendapatkan gradiennya, kita dapat masukkan ke dalam persamaan dengan rumus y kurang y1 sama dengan mx kurang x1, y dikurang 5 sama dengan 96x dikurang 2, y sama dengan 96x dikurang 192 ditambah 5. Jadi y sama dengan 96x dikurang 187. Lalu kita masukkan ke persamaan x sama dengan 0. Jadi kita dapatkan y sama dengan 96 dikali 0 dikurang 187, y sama dengan minus 187. Setelah kita ketahui berapa titik y-nya, yang dapat kita ketahui itu memotong pada sumbu 0, minus 187. Baik, yang kedua itu tentukan nilai maksimum kuat arus jika diketahui persamaan muatannya adalah y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dengan interval tertutup min 1,2. Lalu kita jawab y sama dengan x kuadrat kurang 4x, y aksen sama dengan 2x dikurang 4. Baik, lanjut ke soal kedua, yaitu tentukan nilai maksimum kuat arus jika diketahui persamaan muatannya adalah y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dengan interval tertutup min 1,2. Lalu kita jawab y sama dengan x kuadrat kurang 4x, y aksen sama dengan 2x dikurang 4. Lalu kita mencari titik stasioner f aksen x sama dengan 0. Jadi y aksen sama dengan 2x kurang 4, 2x dikurang 4 sama dengan
muatannya adalah 5.